Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvin Nur Fitrian, nomor 122170028. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen rantai pasok dengan topik pengukuran kinerja supply chain pada suatu perusahaan. Supply chain management atau sistem rantai pasok merupakan salah satu aspek yang sangat fundamental dalam suatu perusahaan. Supply chain meliputi konsumen, stakeholder, sales and product development, procurement, suppliers, manufacturing, warehouse, dan logistik. Oleh karena itu perlu diadakannya pengukuran kinerja secara berkesinambungan. Selanjutnya alasan-alasan yang mendasari terjadinya pengukuran kinerja pada supply chain. Yang pertama yaitu monitoring dan pengendalian. Ini dilakukan dengan kinerja-kinerja yang sudah berlaku di perusahaan sebelumnya. Yang kedua adalah mengkomunikasikan tujuan organisasi ke fungsi-fungsi pada rantai pasok yang ada di perusahaan. Yang ketiga, menentukan lokasi atau posisi relatif suatu pengukuran kinerja itu secara tepat. Dan yang keempat, menentukan arah perbaikan dalam menciptakan keunggulan yang bersaing. Hal ini adalah alasan-alasan yang mendasari terjadinya pengukuran kinerja pada suatu perusahaan. Selanjutnya adalah elemen sistem pengukuran kinerja. Lee dan Amaral pada tahun 2012 mengatakan pengukuran kinerja supply chain adalah siklus yang terdiri dari identifikasi masalah, memahami akar penyebab masalah, merespon dengan tindakan yang korektif secara kontinu, dan memvalidasi data secara proses dan tindakan. Hal ini dapat digambarkan dengan grafik seperti berikut. Ada identifikasi, selanjutnya pemahaman, lalu implementasi, dan berputar kembali. Dengan di tengahnya itu merupakan ada satu validasi tentang proses dan data. Selanjutnya adalah struktur sistem pengukuran kinerja. Struktur pengukuran kinerja itu ada 3. Yang pertama atau yang paling dasar adalah individual matrix. Dilanjutkan dengan satu tingkat di atasnya adalah matrix sets yang merupakan kumpulan-kumpulan dari individual matrix. Dan yang ketiga adalah overall performance measurement system. Itu merupakan satu kesatuan sistem pengukuran kinerja pada suatu supply chain perusahaan. Selanjutnya adalah individual matrix. Individual matrix itu merupakan suatu bentuk kualitatif dan kuantitatif yang digunakan sebagai titik acuan atau reference point. Di dalam pembuatan individual matrix terdapat 5 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu masuk akal. Maksud dari masuk akal di sini adalah suatu individual matrix harus digambarkan secara logis dan dapat diimplementasikan dan dapat dimengerti oleh setiap orang. Yang kedua adalah value based atau suatu matriks tersebut harus memiliki nilai. Nilai di sini adalah nilai yang digunakan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan yang ada dalam suatu supply chain di perusahaan. Yang ketiga yaitu dapat menangkap karakteristik. Di sini maksudnya karakteristik yang ada di perusahaan tersebut dapat tercover secara baik dari suatu individual matrix tersebut. Yang keempat adalah tidak menciptakan konflik. Individual matrix itu dibuat dengan seminimal mungkin untuk menimbulkan konflik yang terjadi antara fungsi-fungsi yang ada dalam suatu supply chain tersebut. Dan yang kelima yaitu dapat melakukan distilasi data. Maksudnya yaitu matriks tersebut harus dapat merepresentasikan data yang jelas tanpa menghilangkan informasi-informasi yang ada di dalamnya. Dalam pembuatan individual matrix tersebut ada atribut-atribut yang harus tercantum di dalamnya. Yang pertama, mulai dari nama, tujuan, ruang lingkup, target, formula, satuan, frekuensi, sumber data, dan pemilik atau penanggung jawab. Ini merupakan elemen-elemen pada individual matrix. Selanjutnya adalah matrix sets. Matrix sets itu merupakan kumpulan dari individual matrix. Matrix sets ini digunakan untuk memberikan informasi kinerja dalam suatu subsistem. Misalnya yaitu perhitungan total cost. Perhitungan total cost itu bisa diidentifikasikan mulai dari biaya simpan, biaya pesan, biaya logistik, dan sebagainya. Selanjutnya yang puncaknya atau dari struktur yang paling atasnya itu adalah overall performance measurement system atau OPMS. OPMS itu menciptakan kesesuaian antara matrix sets dengan tujuan strategis suatu organisasi. OPMS ini digunakan sebagai jembatan koordinasi. Jembatan koordinasi ini digunakan untuk meminimalkan konflik yang terjadi antar proses atau antar elemen-elemen atau fungsi-fungsi di dalam suatu matrix sets tersebut. Tadi merupakan struktur-struktur dari pengukuran kinerja yang ada di supply chain atau di perusahaan tersebut. Selanjutnya, dalam pendekatan proses dalam pengukuran kinerja supply chain itu ada 3, mulai dari input, proses, dan output. Dari 3 proses ini itu ada hal-hal yang atau langkah-langkah yang harus ditempuh.
Yang pertama yaitu identifikasi dan hubungkan semua proses yang terlibat. Semua proses yang terlibat dihubungkan dan diidentifikasi secara baik untuk mengetahui bagaimana hubungan implikasi dari masing-masing fungsi tersebut. Selanjutnya yaitu definisikan dan batasi proses inti. Selanjutnya menentukan misi, tanggung jawab, dan fungsi dari proses inti. Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah fungsi-fungsi utama atau fundamental dalam suatu supply chain tersebut. Dilanjutkan dengan menguraikan dan mengidentifikasi subproses. Dilanjutkan menentukan tanggung jawab dan fungsi dari subproses-subproses atau fungsi-fungsi tersebut. Setelah itu dilanjutkan dengan menguraikan secara lebih lanjut atau lebih mendalam mengenai subproses untuk menjadi aktivitas-aktivitas yang harus dilaksanakan di dalam supply chain tersebut. Dan yang paling terakhir adalah menghubungkan target antara hierarki mulai dari proses sampai ke aktivitas. Ini merupakan pendekatan proses dalam pengukuran kinerja supply chain. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi untuk kinerja supply chain. Yang pertama yaitu performance of activity atau bisa disingkat dengan POA. Dimensi-dimensi dalam POA atau performance of activity itu terdiri dari biaya. Biaya ini ditimbulkan karena adanya proses yang dilakukan terhadap sumber daya yang ada. Selanjutnya waktu. Waktu digunakan untuk melakukan proses atau pelayanan dan kegiatan dalam suatu organisasi. Selanjutnya yaitu kapasitas. Kapasitas di sini merupakan volume yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau suatu pekerjaan. Misalnya kapasitas produksi yang ditimbulkan karena adanya keterbatasan jumlah mesin dan biaya. Selanjutnya adalah utilisasi atau utilitas. Maksudnya adalah tingkat pemakaian sumber daya dalam kegiatan supply chain tersebut. Misalnya utilitas mesin atau utilitas gudang dan sebagainya. Selanjutnya adalah outcome. Outcome itu merupakan hasil dari proses dan aktivitas yang dilakukan. Outcome ini berupa nilai tambah atau keuntungan yang dihasilkan dari suatu proses produksi. Selanjutnya adalah kapabilitas. Kapabilitas merupakan kemampuan supply chain melakukan aktivitas dengan baik dan sesuai dengan semestinya. Kapabilitas dapat diukur dengan 3 cara, mulai dari fleksibilitas, reliabilitas, dan ketersediaan. Selanjutnya yang ketujuh adalah produktivitas. Produktivitas ini berkenaan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi dari suatu kegiatan supply chain yang berlangsung di dalam suatu perusahaan tersebut. Biaya, waktu, kapasitas, utilitas, outcome, kapabilitas, dan produktivitas itu merupakan dimensi-dimensi atau elemen dalam performance of activity. Selanjutnya adalah supply chain operation reference atau disingkat dengan SCORS. Skor ini terdiri dari 3 elemen. Elemen tersebut yang pertama adalah proses measurement. Proses measurement digunakan untuk mengukur, mengendalikan, ataupun memperbaiki proses pada supply chain. Selanjutnya adalah business process re-engineering. Di sini prinsipnya yaitu menangkap proses yang kompleks yang terjadi pada saat ini untuk mendefinisikan proses yang diinginkan atau semestinya. Yang ketiga adalah benchmarking. Benchmarking merupakan target internal yang ditentukan berdasarkan kinerja best in class yang diperoleh di dalam suatu supply chain management tersebut. Ini adalah elemen-elemen dalam SCOR atau supply chain operation reference. Selanjutnya kita akan membahas tentang 5 proses inti yang ada pada SCOR. Yang pertama adalah plan. Plan atau perencanaan itu merupakan perencanaan permintaan dan pasokan dalam memenuhi pengadaan produksi dan pengiriman. Perencanaan juga meliputi proses pengendalian di dalam proses produksi atau proses yang berlangsung di dalam suatu organisasi tersebut. Selanjutnya adalah source atau sumber daya, yaitu melakukan pengadaan sumber daya untuk proses produksi di dalam suatu pabrik berdasarkan perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya. Yang ketiga adalah make atau membuat, yaitu melakukan proses transformasi dari input menjadi output, yang mana output tersebut memiliki nilai tambah atau value yang lebih. Yang keempat adalah deliver, yaitu mengirimkan output yang sudah jadi di konsumen. Ini biasanya terjadi ketika suatu produk di dalam suatu pabrik sudah jadi lalu didistribusikan kepada para konsumen.
Dan yang terakhir adalah return atau pengembalian. Itu merupakan proses pengembalian produk karena suatu produk tersebut mengalami masalah atau hal-hal yang tidak sesuai dengan kualitas-kualitas yang telah diterapkan sehingga perlu ditarik ke perusahaan lagi. Selanjutnya adalah level-level yang ada pada supply chain, khususnya pada supply chain operation reference atau SCORE. Yang pertama adalah level 1. Level 1 itu merupakan level paling tinggi yang memberikan definisi umum dari 5 proses yang sudah saya jelaskan sebelumnya, mulai dari plan, source, make, deliver, dan return. Yang kedua adalah level 2, dikatakan sebagai level konfigurasi, di mana supply chain perusahaan dikonfigurasikan dengan 30 proses inti. Dan level yang paling bawah atau level 3 merupakan level elementary atau level dasar, atau biasa juga orang menyebutnya sebagai level basic. Di sini mengandung elemen-elemen input, proses, dan output untuk setiap metrik. Model SCORE yang sudah dijelaskan memiliki dimensi umum yang biasa digunakan untuk melakukan pengukuran reliability, responsiveness, flexibility, cost, dan aset. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya memohon maaf. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.